Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 57. Di awal video ini, Akademi Koloseo punya tradisi turun-temurun, di mana para pria harus berdandan seperti wanita, sedangkan para wanita harus berdandan seperti pria. Dengan kata lain, penyihir menawan yang sedang memasuki dapur luar klub Kroeyon adalah seorang murid laki-laki, dan identitasnya tak lain adalah Bichir. Meski awalnya bar mereka memang ramai karena penampilan anggota klubnya yang menjadi pelayannya, para pengunjung di sana malah semakin membludak setelah mereka membuka dapurnya agar bisa dilihat oleh para pengunjung, di mana Bichir yang menjadi kokinya terlihat begitu menawan dengan kostum crossdressernya. Pesanan baru, 3 porsi Bichir Special Fried Chicken, Bichir 2 porsi sosis panggang, dan 6 porsi Bichir Special Stir Fried Sausage dan Vegetables, ditambah 5 porsi Bichir Special Rice Bowl. Sejak kita tuh membuka dapur kita, pengunjung pria jadi membludak. Tunggu, sekarang pelanggan wanita juga mulai kemari. Cepatlah ambil tiket pesanan lebih banyak. Namun, meskipun teman-temannya kelabakan melayani para pelanggan yang datang hingga sulit untuk bergerak, Bichir sendiri malah nampak begitu tenang di dapurnya, di mana ia terus memasak pesanannya sembari berpikir. Aku jadi teringat masa lalu. Tidak kusangka, aku bisa memasak makanan yang dulu selalu kusantap di medan perang begini. Saat era Pronation, pasokan makanan yang layak itu adalah sebuah kemewahan. Itulah kenapa para prajurit di garda depan harus berusaha hidup dan mencari apapun yang bisa dimakan, serta memikirkan cara agar bisa memasak bahan-bahan tak layak makan agar bisa dikonsumsi, seperti bagian tanaman beracun mana yang harus dikeluarkan, atau cara memulihkan kesegaran daging yang sudah membusuk. Melalui semua kesulitan itu, kami jadi menguasai banyak teknik bertahan hidup. Contoh kecilnya seperti yang satu ini. Kentang yang ditumbuhkan keluarga Morgyu itu selalu berbau tanah dan sangat berhambar. Selain itu, teksturnya juga seperti pasir. Tapi, kalau kau motong kentangnya menjadi dadu, lalu membumbuinya dengan minyak panas kebersamaan dengan daun mandrake dan beri sabik trip di panciwok, maka bau tanahnya langsung menghilang, serta aroma manis juga teksturnya akan menonjol. Namun, meski Bichir telah memasaknya dengan begitu sempurna, bagi beberapa orang seperti Neng Dolores dan juga Profesor Bansi, penampilan crossdresser Bichir yang begitu menawan malah yang menjadi fokus mereka, di mana mereka berdua tersipu sembari berpikir. Seorang penyihir dengan baju pesepul vulgar ini, aku lengah dan malah terus melihatnya memasak. Bahkan Bianca yang menyadari potensi Bichir dan segera berlari ke dapur berteriak, "Apa-apa Anda? Kenapa Bichir yang memasak? Kita nggak boleh menyanyiakan bakatnya begini. Dia harusnya di luar dan membantu mengikat para pelanggan." Mendengar teriakannya, Bichir pun meliriknya kesal bertanya, "Sekarang, bahkan kau ingin aku mengikat para pelanggan? Yang benar saja." Tudor yang tak setuju dengan Bianca muncul melerainya. "Mustahil, kalau kita kehilangan sentuhan pinasnya Bichir, maka masakan kita pasti akan kacau. Bichir adalah aset berharga bagi dapur kita. Apa kau tidak tahu sudah berapa banyak orang yang terpikat pada masakannya?" Bianca pun dengan tegas menyangka. "Jangan konyol kau Tudor. Dengan wajahnya yang menawan itu, kalau ditempatkan di luar, penjualan kita pasti akan meroket tahu." Namun, tanpa mereka sadari, pertengkaran mereka yang terdengar sampai ke bangku pelanggan membuat seorang pelanggan di sana menyadari sesuatu, di mana seperti dugaannya, koki yang memasak di barnya merupakan seorang yang dikenalnya. Oleh karena itu, pelanggan itu pun mengeluarkan mana miliknya, hingga Bichir yang terkejut pun karena mengenali mananya segera berbalik ke arah si pelanggan sembari berpikir, "Osiris Sleep Baskerville? Kenapa dia ada di sini?" Seketika itu juga, Bichir pun mengajak Osiris ke belakang barnya, di mana Osiris yang telah melepaskan topeng kostum persulapnya menuturkan, "Sudah lama sejak aku terakhir kali mendatangi akademi ini. Dulu, aku juga berdandan seperti seorang wanita. Tapi kau jauh lebih menawan dariku." Bichir yang penasaran dengan kedatangannya pun bertanya, "Apa yang membawamu kemari, Hyung?" Osiris pun berkata, "Hyung, bukankah kata yang tepat adalah opa?" "Ya, tugas kakak adalah membantu adiknya kapanpun. Dan juga ada yang sudah tak sabar untuk bertemu denganmu." Tepat setelah Osiris mengatakan itu,
Pemerian yang bersembunyi di balik jubahnya pun melompat keluar memeluk Bicir. Paman, paman, tidak, Bibi, wah, aku merindukanmu, paman. Kenapa kamu tidak kunjung pulang sih? Tentu saja, hal itu membuat Bicir terkejut. Meskipun begitu, Bicir tetap mengendongnya bersama dengan Osiris yang melanjutkan. Pemerian sangat merindukanmu. Ayah memberiku izin untuk berlibur agar aku bisa membawa Pemerian untuk mengunjungi akademi ini. Bicir yang tak menduganya pun membalas, tidak kusangka Powers Baskerville disuruh untuk menjadi penjaganya begini. Osiris pun tersenyum menimpali. Ya, akhir-akhir ini Pemerian memegang kekuasaan terbesar di keluarga kita. Bulan lalu saja, saat Pemerian bilang dia suka coklat Bloodblin, ayah langsung membantai sebuah monster zone di Garuda Barat hanya agar dia bisa membangun perkebunan dan juga pabrik coklat di sana. Bahkan saat Pemerian merengek ingin menemuimu hingga mogok makan selama 2 kali, ayah akhirnya membolehkannya untuk mengunjungimu. Apa kau tahu betapa sedihnya Pemerian kita setelah kau menghilang? Sudah lama sejak putri kecil kita bisa tersenyum begini. Mendengar semua hal itu, tanpa tahu jika Pemerian tersenyum puas karena semuanya berjalan sesuai rencananya, Bicir yang tak percaya jika Osiris bisa berekspresi seperti itu pun terdiam bengong berpikir. Osiris, dia bisa membuat raut wajah sebahagia itu. Kalau mengembalikan emosimu adalah kunci untuk menjadi seorang Swordmaster, Osiris mungkin belum sadar, tapi ini bisa membantunya kelak. Saat kemudian, setelah ngobrol sebentar, Bicir pun mengantar kepergian Osiris yang menggendong Pemerian yang tertidur dengan berkata, kalian pasti berlangsung mencoba mencari begitu ketiba di akademi. Kalian pasti kelelahan ya. Osiris yang bersiap untuk pergi pun membalas, luangkanlah waktumu bersama Pemerian mumpung kau ada di sini. Dan juga soal negosiasi dagang yang kau mulai itu, kerjasama dengan klan Madrano berjalan dengan lancar. Mendengar hal itu, Bicir yang sudah mengetahuinya pun berpikir, iya, aku sudah tahu berita itu. Sebelum masuk ke akademi, aku memulai komisi pencarian kebenaran masa lalu. Orang yang memimpinnya adalah Osiris Le Baskerville, yang menemukan fakta-fakta soal kesalahpahaman dan kejahatan antara keluarga Baskerville dengan Madrano. Sebagai hasilnya, keluarga Baskerville melayangkan ucapan permintaan maaf resmi kepada keluarga Madrano. Dalam proses ini, anggota klan Baskerville lama yang ikut andil dalam kejahatan ini dieksekusi. Bahkan Sindewandi mulai membuka hatinya setelah insiden ini terungkap dan memilih untuk bekerja sama dengan Baskerville. Tapi hanya dia yang tahu apa katanya itu bisa memaafkan mereka. Saat Bicir berpikir seperti itu, Osiris pun memberinya sebuah surat dengan cincin sembari menuturkan, sebenarnya ada alasan lain di balik kunjunganku kali ini. Ambillah ini. Cincin itu ditemukan di dekat posisi mayat demon yang merasuki Zed. Sepertinya cincin itu menyimpan sebuah kekuatan. Jadi ayah memutuskan bahwa dirimu sebagai kontributor terbesar untuk menerimanya. Dan satu hal lagi, ayah mengirimkan surat yang berisikan kata-kata yang ingin dia sampaikan pada anak putranya. Meski awalnya perhatian Bicir tertuju pada cincinnya, di mana ia bertanya-tanya, mungkinkah cincin itu yang memberikan kemampuan merapalkan perisai yang dulu digunakan oleh Normalius? Fokusnya segera teralihkan ketika mendengar kalimat terakhir yang dikatakan Osiris. Hingga Bicir pun seketika itu juga ditanya, apa? Ayah mengirimkanku sebuah surat? Osiris melanjutkan, mengejutkan bukan? Tapi tenang saja, aku juga menerima surat darinya. Nah kalau begitu, aku pergi dahulu. Silakan baca suratnya dengan tenang. Dengan begitu, setelah Osiris menghilang dari pandangannya, tanpa memedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya, Bicir pun membuka suratnya sembari berpikir, apa Hugo ingin mengatakan sesuatu padaku? Di sini tertulis, pesan dari Hugo Le Baskerville kepada putranya. Begitu kau membaca surat ini, kau mungkin sedang mengalami kesulitan yang sama dengan putra tertuaku, Osiris, yaitu soal kesulitan untuk mencapai level Swordmaster. Sebagai seorang high rank graduator, rank tertinggi yang bisa kau capai adalah rank ke-7 yaitu yang tidak lengkap. Untuk menguasainya dengan benar, kau harus naik level ke level Swordmaster. Itulah kenapa aku ingin memberitahukan cara yang kutempuh untuk bisa melakukannya. Apa? Hugo? Jangan bilang kalau dia sudah sadar bahwa aku telah mencapai level tertinggi seorang graduator dan dia ingin membagikan rahasianya mencapai Swordmaster.
Apa Anda? Apa ini proses yang dibutuhkan? Dengan pikiran seperti itu, Bicir yang tak habis pikir dengan cara yang dijelaskannya pun langsung meremas kertasnya dengan tatapan kesalnya. Sementara itu, di depan tenda baru Keyon, nampak Bianca yang tengah mengeluhkan tugasnya. Pada akhirnya, aku lagi yang harus menjadi pramusaji. Namun, gerutuannya itu seketika terhenti ketika melihat dua perempuan yang melintas di depannya. Topengnya memang menutupi wajahnya, tapi orang itu sangat cantik. Dan ini pun diakhiri dengan, ternyata dua orang perempuan yang berjalan melewatinya adalah Sere yang berjalan bersama dengan pelayannya, Rose.